warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan hingga saat ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Edi Marwan, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya Endah Fitri Rahma dengan NIM 119801200164. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Sebelum itu, saya akan membahas tentang apa sih studi Islam itu. Studi atau pengkajian terhadap Islam disebut juga dengan dirisah Islamiyah, studi Islamik, atau juga Islamic Studies. Studi Islam secara harfiah yakni kajian mengenai hal-hal berhubungan dengan Islam. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam, baik berupa ajaran, sejarah maupun praktik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 sisi agama sebagai studi, yakni yang pertama sebagai doktrin terhadap Tuhan, segala sesuatu yang sebenarnya bagi para pemeluk agama yang bersifat final dan dapat diterima dengan apa adanya. Yang kedua sebagai gejala budaya, seluruh kreasi manusia yang berkaitan dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yakni realitas umat Islam terhadap manusia lainnya. Kemudian, apa sih pendekatan-pendekatan dalam studi Islam? Pendekatan sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni madkhal, dan bahasa Inggris, yakni approach. Dan terdapat kata lain yang bermakna sama atau mirip, yakni perspektif, point of view, dan paradigma yang menjelaskan suatu gejala atau peristiwa yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Selanjutnya, ilmu tersebut akan digunakan untuk memahami agama. Pendekatan selalu berhubungan dengan tujuan, metode, maupun teknik. Kemudian, pendekatan sangat berperan penting dalam studi Islam karena terkait dengan pemahaman Islam itu sendiri. Dapat kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki banyak dimensi, mulai dari keimanan, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, maupun kehidupan berumah tangga dan lainnya. Untuk memahami dimensi ajaran Islam, diperlukan beberapa pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para pengkaji Islam dan masyarakat, yakni yang pertama pendekatan teologis, pendekatan historis atau sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan filosofis, dan pendekatan psikologis. Yang pertama, pendekatan teologi. Teologi adalah ilmu tentang ketuhanan atau al-tauhid, dan maksud dari pendekatan teologi adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah tentang ketuhanan dengan menggunakan norma-norma dan simbol-simbol keagamaan yang ada. Dengan kata lain, pendekatan teologi cenderung normatif kepada keyakinan teologi atau keagamaan, menjadi norma dan melihat keadaan dari suatu fenomena. Pendekatan teologi berkaitan erat dan tak terpisahkan dari kegiatan penelitian tentang agama. Dan terdapat 2 cabang dari pendekatan teologi, yakni teologi normatif dan teologi antroposentris. Yang pertama, pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif merupakan salah satu pendekatan teologi memahami agama berdasarkan secara harfiah. Dengan kata lain, pendekatan normatif ialah upaya memahami agama menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada keagamaan, yang dianggap bahwa wujud empirik dari keagamaan dianggap sebagai hal yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi antroposentris. Pendekatan teologi antroposentris merupakan pendekatan teologi yang berupaya untuk memahami kondisi empirik manusia dalam pluralistik. Pendekatan teologi antroposentris tentu saja tidak bermaksud untuk mengubah doktrin sentral
tentang ketuhanan dan keesaan Tuhan, melainkan untuk memberi orientasi pendekatan keagamaan baik secara individual maupun kolektif dalam menyikapi kenyataan-kenyataan empirik menurut perspektif ketuhanan. Yang kedua adalah pendekatan historis atau sejarah. Dapat dikatakan pendekatan yang paling produktif dibandingkan dengan pendekatan lain adalah pendekatan sejarah. Dapat diartikan dalam konteks studi Islam, pendekatan sejarah menekankan pada proses timbulnya suatu perilaku manusia dalam komunitas atau masyarakat. Proses itu menjelaskan suatu kejadian dari awal dan sekaligus sejumlah faktor yang berperan penting terhadap proses kejadian tersebut. Terdapat kesulitan yang dihadapi dari pendekatan sejarah ini, yakni manakala bukti-bukti yang tersedia tidak memadai. Dalam keadaan demikian, pendekatan sejarah tidak mampu berbicara banyak, dan jikapun mampu, maka disampaikan adalah spekulasi-spekulasi tentang apa yang diperkirakan terjadi pada saat itu. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia dengan yang menguasai hidupnya itu. Pendekatan sosiologi melihat fenomena keagamaan masyarakat atau komunitas muslim, terutama dilihat dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu. Dengan sosiologi, keberadaan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial, mobilitas sosial, serta keyakinan yang mendasari proses sosial tersebut. Terdapat 4 kategori sosiologi, yaitu stratifikasi bisosial, kategori bisosial, pola organisasi sosial, dan proses sosial. Yang keempat adalah pendekatan antropologis. Meskipun sama-sama sebagai ilmu sosial, antropologis berbeda dengan sosiologi dalam melihat perilaku manusia, termasuk fenomena keagamaan dalam suatu masyarakat. Jika sosiologi melihat fenomena keagamaan dari sudut posisi manusia yang membawa perilaku tersebut, maka antropologis lebih melihat dari sisi terbentuknya pola-pola perilaku dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Melalui pendekatan antropologi, agama tampak akrab dan begitu dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, dan berupaya menjelaskan serta memberikan jawabannya. Atau dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat masalah dipergunakan pula untuk memahami agama. Dapat diketahui bahwa posisi penting manusia dalam pandangan Islam sebagai khalifah Tuhan di bumi di suatu pihak, dan universalitas agama pada manusia atau masyarakat di lain pihak, menunjukkan betapa adanya saling berkaitan antara manusia dan agama, dan bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendekatan filosofis. Filsafat ialah menjelaskan inti, hakikat, dan hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formatnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di baliknya yang bersifat lahiriah. Sebagai contoh, kita mengetahui berbagai macam merek pulpen dengan kualitas dan harganya yang berbeda-beda. Namun semua pulpen adalah sebagai alat tulis. Ketika kita sebutkan alat tulis, maka tercakuplah semua merek-merek pulpen dan jenis pulpen. Kita berpikir secara filosofis, selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, dan inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Yang keenam adalah pendekatan psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental, serta bagaimana perilaku dan berbagai proses mental tersebut dipengaruhi oleh kondisi mental dan lingkungan eksternalnya. Pendekatan psikologi merupakan
fungsi atau peran dari psikolog itu sendiri. Psikologi sebagai suatu pendekatan atau dengan kata lain pisau analisis dalam membedah berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Psikologi menjadi suatu alat dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam diri manusia. Pendekatan fisiologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mengantarkan dalam memahami manusia itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kelebihan datang dari Allah dan kekurangan datang dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.